Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita dari pagi ini, kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan untuk menyertai, menolong, dan memimpin setiap langkah perjalanan kami. Mari kita mulai acara Mana Rema pada pagi hari ini dan kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kelelahan kami. Pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Semua ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Untuk itu sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Karena kami tak tahu Tuhan bahwa kami tak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Hal di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang mampu menolong, menyertai, dan memberi kekuatan bagi kita semua. Mari kita mau baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 dan 58. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kemenangan iman. Berbicara tentang kemenangan iman, tentunya kita bukan mencari menang-menangan di dalam kehidupan kita. Kemenangan iman adalah kemenangan yang diberikan Tuhan lewat iman percaya kita kepada Dia. Kemenangan iman bukan kemenangan fisik. Sepertinya kita mau mencari kemenangan di dalam berolahraga bertinju, atau kita mau melaksanakan segala sesuatu hanya untuk mencapai kemenangan untuk kepentingan diri kita pribadi. Tetapi kemenangan iman berbicara tentang muatan iman, status iman, kedewasaan iman yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 dan ke-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan selalu memperhitungkan segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita. Selain meningkatkan mutu iman percaya kita, kita akan selalu memperoleh kemenangan lewat apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Kalau kita amati sepanjang kehidupan kita, bagaimana kasih Tuhan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam keadaan dunia yang dilanda COVID lebih kurang 3 tahun, betapa menderitanya manusia di dunia ini, betapa masalah dan problema selalu ada di dalam dunia ini, yang selalu menggentarkan dan selalu membawa beban yang berat bagi kehidupan kita semua. Kita sudah tahu banyak saudara kita yang meninggal, banyak saudara kita yang menderita, kehidupan ekonomi, banyak saudara kita yang mengalami permasalahan di dalam
hidup berkeluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun semuanya itu sudah kita lewati. Puji Tuhan, semua ini adalah merupakan satu kemenangan bagi kita yang sudah dapat melewati segala perkara yang sangat menekan di dalam kehidupan kita ini. Ucapan syukur inilah yang harus selalu kita naikkan lewat kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan inilah yang saya sebut sebagai satu kemenangan iman. Karena iman kita yang teguh, iman kita yang tidak goyah, dan kita selalu berharap kepada Tuhan. Itulah sumber kemenangan pokok yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan menuliskan, persekutuan dengan Tuhan itu jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah Bapak Ibu yang sudah kita nikmati pada saat ini. Kita boleh selalu naikkan ucapan syukur kita hanya kepada Dia, karena segala sesuatu yang sudah kita alami, segala sesuatu yang sudah terjadi, bahkan kemenangan yang sudah kita nikmati pada saat ini, semata-mata hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengajak kepada kita, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Firman Tuhan menuliskan, barang siapa yang percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, tidak akan binasa, bahkan akan memperoleh satu kehidupan kekal setelah kehidupan kita yang ada di dunia ini. Ini satu janji yang luar biasa. Ini satu janji yang harus kita nikmati, kita pegang dengan teguh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, agar kita tidak jatuh di dalam kelemahan, agar kita tidak jatuh di sepanjang perjalanan kehidupan kita semasa kita di dunia ini. Sungguh dalam hidup ini banyak tantangan, sungguh dalam hidup ini banyak masalah. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita, ya, kamu harus tahu bahwa persekutuanmu, pelayananmu, kepercayaanmu dengan Tuhan, segala jerih payahmu itu tidak sia-sia. Di balik segala sesuatu yang kita kerjakan ini, lewat pelayanan kita, ada satu rencana Tuhan yang indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Mari selanjutnya kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin, puji Tuhan. Semua yang lahir dari Allah, yaitu hidup kita sebagai orang percaya, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, ya, anak-anak Allah yang mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus pelihara iman ini dengan benar, dengan teguh, ya. Kita harus memiliki percaya yang sungguh kepada Tuhan, agar iman kita ini tidak goyah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh tetap menaruh iman kita kepada Yesus Kristus dengan teguh. Karena di sini dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia itu?
selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita, wajiblah kita selalu bersyukur karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan sudah memilih menetapkan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang wajib menerima kemenangan itu. Karena itu firman Tuhan juga mengatakan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah yang sudah kita nikmati dalam hidup ini. Ini yang sudah kita nikmati sepanjang pelayanan kita. Dan inilah yang harus kita pertahankan dan pegang teguh di dalam iman percaya kita kepada Dia, yaitu iman yang memberikan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman yang begitu indah, firman yang mengingatkan pada kami Tuhan, bahwa segala apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan kami, di dalam semua apa yang kita kerjakan lewat aktivitas kami, Tuhan, kami tahu Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa semuanya itu tidak sia-sia. Yang penting bagi kami tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami tetap pegang firman-Mu sebagai pengharapan dan kekuatan bagi kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, firman yang kami miliki adalah firman yang hidup, firman di dalam Yesus Kristus yang selalu memberikan pengharapan, kekuatan, dan sukacita bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Mari Tuhan meteraikan setiap firman yang indah pada pagi hari ini di dalam sepanjang kehidupan kami, sepanjang pelayanan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.